sekali yang cerita di luar sana bahwa Miss Yuni ngapain sih bantu orang? Pada akhirnya banyak yang tidak terima kasih. Ini ada satu cerita. Ada salah satu TKW, mbaknya itu cari kerjaan di tempatnya Koko. Waktu Koko masih belum punya kantor dan Koko membantu prosesnya dia 1 bulan ngebreak dari rumah majikan. Saya secara pribadi buatkan dia surat ke imigrasi agar visanya bisa turun. Dan saya tidak mengambil 1 sen pun uang dari dia karena saya bukan agent dan saya cuma membantu anak saya pemrosesan karena waktu itu anak saya masih belum berpengalaman. Dan setelah itu dia membantu anak saya membantu bahkan didampingin ke imigrasi dalam segala hal. Nah, dia sekarang sudah bekerja di rumah majikan 1 tahun lebih nih. Dan dia juga mengingatkan cecenya untuk cutkeng, untuk exit, untuk apa, extend visa, semuanya diingatkan. Tidak tahu kenapa nih, tiba-tiba majikannya telepon Koko Thomas. Jadi tiba-tiba majikannya telepon Koko Thomas dan bilang, Thomas, tahu nggak, kamu itu nggak bagus. Koko Thomas bilang, oh iya tak, terima kasih. Dan respon anak saya nggak heboh-heboh amat. Waktu dikatakan dia nggak baik, terima kasih. Bahkan anak saya nggak nanya siapa yang ngomong dia nggak bagus. Tiba-tiba majikan ngomong, "Lấy chim chỉ biển cô con bè ở thang à?" Siapa? Pembantuku. Dulu pembantuku selalu bilang bahwa kamu itu bagus, bagus, bagus. Dan sekarang karena Koko Thomas sibuk, banyak orang yang cari dia sekarang udah nggak peduli lagi sama aku. Saya cuma mikir, Mbak, samain ke sini tuh, di tempatnya Koko Thomas tuh kerja, dapat visa, kerja di rumah majikan. Nggak perlu Koko Thomas telepon kamu, terus cari kamu, tanya kabar kamu. Itu udah over loh. Kamu di agent, kalau nggak ada masalah itu syukur alhamdulillah. Kamu maunya Koko Thomas cari kamu, tanyain kabarmu. Bener nggak sih? Jadi tolonglah jangan terlalu over juga ya. Namanya orang jangan terlalu over. Bagaimanapun juga hubungan itu hanya antara pekerja, agent, dan majikan. Jadi kalau kalian mengatakan Koko kurang bagus karena Koko nggak telepon kamu, karena Koko nggak nyari kamu, itu terasa sangat aneh sekali kedengarannya. Saya sebagai ibunya itu merasa bahwa, lah, maunya kamu digendong-gendong, ditimang-timang sama Koko Thomas. Itu lebih baik majikanmu nggak telepon. Tahu nggak saat majikanmu telepon sama Koko Thomas? Kemungkinan besar kamu dipecat loh, Mbak. Karena majikan merasa, hah? Lê chí trình con lại có公司好好喎，你而家講俾我聽你個公司唔好，點解唔好啊？而家佢唔理我喎，嚇，唔理你係代表唔好啊？Benar nggak? Nah, inilah yang saya katakan. Tidak perlu berterima kasih sama saya tidak minta kopi sama kamu, saya tidak minta makanan sama kamu. Kamu tidak saya minta 10%, tapi kamu mengatakan pada orang lain bahwa kami kurang baik, nggak masalah. Tapi saat kamu mengatakan orang lain tidak baik, tahu nggak majikanmu punya prasangka bahwa orang haji ya oke, itu wa om hoga. Majikannya sendiri ngomong kayak gitu. Iya juga ya, kalau hari ini kamu sebagai agent yang tidak pernah tinggal bareng sama dia bilang kamu nggak bagus. Bagaimana kalau dia suatu saat kerja di tempat saya? Dan dia bilang, sekarang saya pingin intermini dia. Lah, kenapa? Ya iya kan mau loh. Hah? Aneh kan? Maka dari itu, gini loh Mbak, saya percaya nggak jika kamu berpikir orang lain jelek, sebenarnya aura jelek dalam orang lain tuh masuk ke tubuhmu. Dan orang lain melihat kamu itu jelek gitu loh. Jadi kalau kamu selalu menghina orang lain, jika kamu selalu marah sama orang lain, jika kamu selalu tidak suka dengan orang lain, vibrasi, waduh vibrasi. Orang lain juga melihat kamu nggak enak gitu loh. Lihat aja kalau nggak percaya. Di media sosial, orang yang selalu marah, orang yang selalu maki-maki, orang yang selalu kepo, media sosialnya juga akan dilingkupi orang-orang yang sama dengan seperti itu. Jadi ilmu tarik-menarik, yang bagus nggak mungkin maki-maki deh, dia akan minggir. Ini yang pertama. Dan yang kedua, jika kamu tidak menyukai orang lain, silahkan pergi. Jangan pernah menjatuhkan, karena kamu belum tahu apesmu siapa yang akan menolong. Dan buat mbak-mbaknya yang di luar sana, kamu bukan agent, jangan pernah memperkenalkan temanmu pada majikanmu. Karena suatu saat temanmu melakukan kesalahan, yang kena dampaknya itu kamu. Pernah merasakan itu enggak?
Kalian semua pernah merasakan nggak? Jika kalian menolong temanmu nih, jangan bilang masalah uang ya. Kita berbicara tentang menolong teman kita mencari majikan. Dia ketemu sendiri, dia ngobrol-ngobrol sendiri, interview, giliran majikan jahat, dia marahnya siapa? Marahnya sama kamu. Iya kamu. Karena kamu jahat memperkenalkan majikan jahat. Padahal yang ngobrol dia, yang dapat uang dia, yang dimaki-maki kamu. Kalau kita sebagai agent dimaki-maki nggak masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau kamu dengan baik hati, dengan hati yang terbuka, membantu orang lain, tapi ternyata malah kamu sendiri yang dihina. Benar nggak? Coba ada telepon masuk. Halo? Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Miss Yuni ya? Kenapa, Mbak? Miss, Mm-mm. maaf Miss, mengganggu waktunya. Kenapa, Mbak? Aku sering nonton live-nya Miss Yuni loh. Ini Oh, apa YouTube-nya Miss Yuni dari dulu. Aku mau kenapa? berbagi cerita aja, Miss. Mm-mm. Boleh nih, Miss? Silakan. Ini Miss, aku mau bilang